Oke, halo guys. Di audio kali ini aku pengen ngomongin tentang kenapa aku udah nggak pernah mau baca tentang twin flame, soulmate. Kalau jodoh sih dari dulu aku memang nggak pernah mau baca ya. Tapi sebelumnya aku mau cerita sedikit. Hari ini aku ketemu klien, meet up, dan umurnya juga udah gak ada, kurang lebih sepantaran aku. Dan dia tanya ke aku, dan aku bisa lihat dia orangnya very rational, logicalnya bagus. Logical bagus di sini kita bicara tentang reasoning ya, orang yang mampu mereason. Karena menurutku tidak banyak orang yang punya kemampuan reasoning dengan baik. Orang bilang tuh logikanya harus punya dasar yang baik. Itu nggak banyak sebetulnya. Makanya ada yang disebut dengan logical fallacy atau cacat logika. Dan dia jelasin ke aku tentang dia sempat baca reader dan readernya ngomong mungkin ini twin flame kamu. Aku dengerin, aku nggak bilang reader itu salah atau benar. Ya. Semua orang punya persepsinya masing-masing dalam melihat kartu. Tapi aku jelasin, aku bilang sama dia, I don't want to jump to any conclusion. Kenapa? Karena aku perlu data lebih banyak. Dan aku butuh kejadian-kejadian lebih banyak untuk membuat aku melihat apakah ini twin flame atau bukan. But regardless anything, aku bilang ya aku pribadi sebetulnya tidak mau mendetailkan seperti itu. Dan tapi karena aku ketemu dia secara personal, aku bisa ngerasain energinya. Aku bisa merasakan ibaratnya secara langsung. Ibaratnya tuh mau apapun yang diomongin orang, I need to feel their energy personally. As I always say, energi itu gak akan bohong. Dan aku bilang sama dia, do you know that twin flame relationship is very rare? I mean like very rare. And once you meet your twin flame, you will have an amazing transformation. Dan once again, yang namanya transformation itu bukan cuma yang orang berubah ya, enggak. But it's like spiritually, your life, your mindset, everything change. Aku tidak mendiskreditkan orang-orang yang bilang twin flame itu begini atau begitu. Especially mungkin banyak artikel-artikel luar ya yang menurutku tidak semuanya benar-benar menceritakan juga anyway. Masalah yang banyak kan orang tahu adalah soal separation. Masalah yang banyak orang tahu tentang runner chaser. Aku sudah ngelihat banyak sekali jenis orang berhubungan, runner chaser lah, separation lah. It happens every time. Bahkan temanku sendiri ada yang mungkin kalau orang yang nggak paham akan bilangnya juga mungkin twin flame relationship karena memang intensitasnya besar dan memang dia nggak bisa keluar dari situasi itu 4 tahun. It's not a short period of time, right? But eventually he can. Temanku ini cowok dan memang dari awal aku bilang sih,
I don't think so, but I don't know gitu loh. But underline is, berapa banyak orang yang putus nyambung sama pasangannya, tapi akhirnya ya nggak bareng juga. Ada yang bareng sampai bisa aku punya kenalan juga yang udah bolak-balik pacaran, akhirnya nikah, tapi akhirnya cerai juga. Jadi ya kalau kalian cuma berdasarkan runner chaser atau separation, it happens to many people actually. It's not guaranteed that you are in a twin flame relationship. Salah satu faktor yang menurutku bisa lebih dilihat itu malah buat aku bukan separation atau runner chasernya. It can happen in any kind of relationship basically, yang namanya runner chaser. Jadi selama kamu masih menganggap kamu runner chaser itu adalah twin flame, kamu bisa saja lagi membohongin diri kamu tanpa kamu sadari. Dan aku tadi bilang sama klienku ini, sepinter-pinternya orang, ya kita ngomong normally he or she is an intelligent person. Tapi saat kita sudah dikuasai oleh emosi dan ego, we can be the dumbest person. Dan aku cuman bilang, orang yang beneran punya twin flame itu pasti punya mission. Pasti, kalau menurutku. Dan mission di sini nggak bisa macam-macam. But for sure, I think yang masih bisa dipegang itu adalah orang itu pasti punya misi. Even though orang yang punya misi bukan berarti semuanya twin flame. Bayangin ya, se-rare apa itu. Twin flame punya misi, tapi tidak semua orang yang punya misi itu twin flame. Bayangin, orang yang punya misi aja, kita ngomong misi buat orang lain ya, itu aja gak banyak. Ditambah lagi, gak semua orang yang punya misi itu twin flame. Setiap orang sebetulnya punya misi hidup, tapi misi untuk membangun orang, menyadarkan orang itu gak banyak sebetulnya. Tidak berarti orang yang lantas jadi influencer itu adalah, atau dia motivator itu adalah meaning dia ngeberesin orang, belum tentu juga gitu. So that's why this is a little bit deep ya. Kalau kita mau ngomong itu it's a little bit deep. Makanya aku bilang ini tidak bisa dicerna sama semua orang sebenarnya. Dan memang bukan makanan semua orang juga, nggak harus juga gitu. Dan pertanyaan aku cuma satu. Kenapa kamu butuh label? Kalau label itu nggak ada, apakah itu membuat kamu jadi insecure sama penilaianmu terhadap masalah twin flame itu? Masalah soulmate, sama? Siapa sih orang yang bisa benar-benar meyakini itu adalah soulmate-nya? Kita cuma bisa beranggapan, tapi is it an absolute truth? Nobody knows. Orang tuaku yang mungkin sudah menikah lebih dari 45 tahun, apakah mereka jodoh? Walau-walau, siapa yang tahu? Yang pasti mereka bersama sampai sekarang. Tapi apakah orang yang bersama sekian lama pasti jodoh? Ya nggak ada yang bisa mastiin itu jodoh atau tidak jodoh. Kita tidak akan pernah tahu. Makanya aku selalu bilang, lepasin segala titel, lepasin segala label, itu akan membuat hidup kamu jauh lebih grounded. So, yang kamu butuhkan adalah, if you think that your relationship is good, nggak usah pakai label dia jodoh gue atau bukan jodoh gue kan. But how you make your relationship good? How you become a good partner? Bagaimana kamu mampu menjalani sebuah hubungan itu kan? That's the essence. Esensinya kan ada di situ. So why you need label? Once again, why you need that label? Apakah dengan kalau tidak melabeli itu soulmate atau twin flame itu kamu jadi
nggak yakin sama pasangan kamu. Or what? Orang yang masih butuh label, sebenarnya dia nggak yakin. Dan dia memegang labelnya, bukan kenyataannya. Orang yang halu bukannya begitu ya? Orang yang masih haus akan label, akan sebutan tertentu. Why don't you just, if he's, bukan berarti kita nggak kepingin tahu kita jadi sama dia atau tidak. Tapi tidak harus berpikir itu adalah twin flame-mu, itu adalah soulmate-mu, itu adalah jodohmu. Makanya dari dulu aku tidak mau. Orang datang ke aku secara personal aja nanyain jodoh, aku nggak mau. Apalagi aku reading di publik yang mana aku tidak tahu apa yang kalian pikirkan. Kalau orang datang ke aku secara personal, itu masih bisa coba aku omongin. Aku masih coba bisa rasain energinya. Tapi kalau secara umum, how do I know? Aku nggak tahu. That's why, kenapa aku nggak mau reading lagi? Ini persepsiku pribadi. Aku tidak bicara ini untuk semua orang. Aku tidak bicara ini untuk reader lain. But for my personal view, aku merasa lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Itu hasil dari apa yang aku perhatikan. Dengan orang mendengarkan itu, dia tidak mau menjadi lebih baik. Dia hanya ingin berpegangan. Dia lagi obsesi sama hidupnya. Dia lagi obsesi sama apa yang dia pikirkan. Dan aku merasa itu gak baik. Aku bukannya gak pernah jadi orang yang seperti itu. Justru karena aku pernah jadi orang yang seperti itu. Alhamdulillah aku tidak ada di situ lagi. Dan aku sekarang lebih bisa melihat kalau itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Yang lain masih mau readingin terserah, mereka punya point of view sendiri. As I said, I'm not talking on behalf of any reader out there. But for me, that's my point of view. Dan I made that decision. Aku membuat keputusan itu dengan sangat sadar. Dan keputusanku sudah final. Once I finalize my decision, I will not change it. Mau berapa puluh orang datang ke aku mau bilang mau reading tentang twin flame gak jadi pun, I don't care. Because I know what I decide. Aku tahu, at least once again this is from my perspective. Aku tidak mau membuat orang halu. Kalau yang lain masih mau baca, silahkan kalau dia memang punya point of view yang berbeda. But for me, I will never do it anymore. So stop asking me about that. Dan tugasku, aku ngerasa apa yang aku mau lakukan adalah membimbing orang. Walaupun mungkin kalau kalian yang masih senang seperti itu, ya kalian gak akan mau dengerin omonganku. But ya, well, semua orang punya waktunya masing-masing. Dan I remember dulu mungkin aku lebih banyak ngomong dengan my tone yang lebih tinggi. Mungkin banyak orang yang menganggap aku marah-marah, aku ya marah-marah lah ya intinya. But the actuality is, aku tidak membenarkan diriku. Tapi saat itu, di tahun 2018, tahun 2019, aku gemes ngeliatin orang-orang yang masih stres dan menurutku cara pikirnya ngaco. Dan saat itu aku cuma berpikir gini, gimana hidup lu nggak hancur kalau cara mikir lu kayak gini. Dan aku cukup berempati sama orang-orang yang masih dalam kondisi seperti itu. Karena aku tahu itu tidak mudah untuk dihilangkan. Dan karena gemesnya aku, akhirnya aku mungkin ngomong dengan tone yang lebih keras. Sebenar-benarnya apa yang aku alamin adalah justru sebenarnya aku kasihan. Aku mau bikin orang tuh sadar gitu. Tapi dengan perjalananku yang ya I awaken again, I awaken again and I awaken again. Akhirnya aku juga mulai menyadari
Kalau semua orang itu punya waktunya masing-masing. Sepeduli-pedulinya aku sama orang, ya aku tidak akan bisa aku tidak berusaha merubah ya, dari dulu pun aku tidak berusaha merubah sebetulnya. Tapi aku berusaha untuk ibaratnya tuh nempeleng orang supaya dia mau dengerin. Tapi ya aku lupa saat itu kalau semua orang itu punya waktunya masing-masing. Dan seberapapun aku menginginkan orang untuk berubah, padahal aku juga tidak punya kepentingan apapun ya. Aku bukan mau fixing orang karena untuk kepentingan aku. Kadang kita punya keinginan untuk ngeberesin pasangan ya karena kita pengen sama dia. Aku kan gak pengen sama siapa-siapa. So aku membantu orang sadar itu ya, aku tidak punya maksud apapun gitu. Aku tidak punya keinginan apapun atau kepentingan apapun gitu. Kalau mereka jadi benar toh juga aku gak dapet apa-apa. But still aku mulai berpikir setiap orang punya masanya, setiap orang punya timingnya. Ada rasa kayak nyes di hati itu ada gitu, kayak gue kesian ngeliat orang-orang kayak gini. But eventually mau aku kesian kayak gimana pun, ya aku tidak bisa merubah hidup orang. Dia mau dengerin ya syukur, dia gak mau dengerin I have to let them go. Dan bagaimana caranya? Aku mulai tidak terlalu banyak bacain komen. Karena begitu kalau aku bacain komen, aku gregetan lagi. Begitu aku bacain komen, gregetan tuh sebenarnya gregetan aku tuh bentuk empati. Karena hey, lo jangan di situ. Lo begini terus hidup lo akan sengsara terus, lo sadar gak? But after all, kita hanya bisa membantu orang yang mau dibantu. Orang yang gak mau dibantu ya udah. Cuman ya nggak banyak orang bisa ngelihatnya ke sana, dan aku tidak menyalahkan orang-orang yang mungkin dulu nggak suka sama aku karena aku ngomongnya keras dan segala macam. But for now, I don't want to do it anymore. It's your life. Mungkin kesannya malah sekarang aku lebih tega gitu. Ya serba salah sih, diomongin nggak bisa, dilepasin juga. Ya kadang apa ya, ada di aku juga kayak lo nggak bantuin orang. Tapi ya balik lagi, I have to preserve myself untuk kayak this is not something that I can do. Gue boleh kasihan sama orang, gue boleh peduli sama apa yang orang lakuin, yang walaupun gue udah tahu itu nggak, dengan cara seperti itu lo nggak akan lebih baik gitu. Tapi ya aku nggak bisa bantuin orang yang nggak mau dibantu. Aku harus ibaratnya, as Rumi said, if they don't want to change, let them sleep. You cannot do anything. So now aku lebih yang kayak ya udah, lo mau bener gue bantuin, lo nggak mau bener itu hidup lo. Dan itu itu juga pada akhirnya membuatku jadi lebih tone down, lebih ngerasa kayak ya udah, let them sleep aja. Toh mereka punya Tuhan, kalau Tuhan mau nabokin silahkan kan, bener nggak? Toh ibaratnya kita semua yang punya Tuhan. Tuhan mau ngasih kamu pelajaran hidup yang lebih keras ya biarkan Tuhan yang kasih. It's not my part. I've done my part sebisa aku, tapi apa yang memang not my part ya udah. Mungkin kesannya mungkin sekarang aku lebih tega jadinya. Tapi ya that's how things work. Dan hari ini juga aku bilang ya forget about the label. Focus on your growth. If he is your twin flame, let the universe show it to you. Ditambah lagi dia nggak pakai kasus pacaran, so it's hard for me to see it. Walaupun sebetulnya I can feel her. Dia bukan yang lebay. I can feel her sincerity. Dan dia bisa sampai ngomong, I just want him to be happy. If gue ada di hidup ini cuman buat dia, cuman membantu dia untuk membuat dia bahagia, so be it gitu. That's yang dinamakan dengan ketulusan. Bukan dalam artian you want to be there because you want him back. No. Karena the greatest lesson for twin flame is actually
how you can love someone with or without that person. It's not easy at all. People think they will be always together or no, it's not like that. Makanya aku bilang orang kok pada pengen punya twin flame, dikira enak. No. You have to learn how to let go. You have to keep living with or without that person. How does it sound to you? Because that's the greatest love of all. You just want to see them happy with or without you. So, yeah, I mean like, don't ask me again about twin flame or apalagi untuk general readingnya. Itu aja tadi juga sebetulnya karena aku udah ketemu dan dia cerita dan pada saat dia cerita aku perhatikan, aku rasain, aku dengerin apa yang dia ngomong, but at the same time I feel her energy. Aku mau rasain karena bisa aja kan orang cuman ya belum tentu itu benar kan ya, emang karena dia lebay aja kan bisa sebenarnya. So aku tidak mau tertipu, termanipulasi sama omongan orang, cerita orang. I feel because I trust how I feel. Aku tidak punya kepentingan sama dia. But hari ini sewaktu aku rasain, and I cannot deny, kalau dia itu beneran tulus. Kerasa dia akunya tulus, memang tulus. So I only tell her one thing. I can feel that you have a big lesson here. I know how you feel. Just, I know this is not easy, but I've been there. Just focus on yourself. Keep learning how to let go. Sesekali kamu kangen, sesekali kamu ngerasa apa, that's okay. Because you're human. But please, forget about the title. Forget about everything. Dan kebetulan dia juga cukup dewasa. Orangnya juga cukup rasional. Dan aku bisa lihat orang yang cukup bisa mengontrol dirinya. Aku bilang, kamu dikasih begini, ibarat kamu lagi dikasih hidayah sebetulnya. Kalau Tuhan mau kamu lebih baik, kita nggak pernah tahu reward apa yang bakal Tuhan kasih buat kita. But for sure, you will get your reward one day. Forget about ini susah atau gimana. I totally understand how you feel. Karena dia cukup dewasa. So, I believe she can get through this. Tapi kalau orang yang cuman datang buat nanya twin flame dan fokusnya ke situ terus, dan atau misalnya aku rasain memang ya emang dianya sebenarnya mungkin feel-nya nggak terlalu kesana gitu. Ya aku serba salah. Aku mau bilang bukan twin flame, dia pasti down banget. Kalau misalnya, karena aku jujur ya, aku nggak mau sembarangan ngomong sama orang. Oh ini twin flame. No, I need more. I don't want to assume. Karena apa yang aku omongin, karena dia datang ke aku pasti dengan punya ekspektasi gitu. Dan apa yang aku omongin itu bakal mentah-mentah ditelan.
Dan aku gak mau jadi orang yang seperti itu. Orang lain mau terserah, I don't want that. Aku punya misi pribadi aku secara sadar. I want to help people. Aku gak mau jerumusin orang. Aku lebih baik gak dapat klien daripada aku harus jerumusin orang. Dan for me, I need more proof. For me to say something bold, itu I need proof. Aku bukan orang yang mulutnya loncat tinggal ngomong, oh ini twin flamemu atau ya, no. Because I care about your well-being. Yang aku lebih pedulikan adalah kesehatan mental dan emosionalnya orang. Mungkin dia gak akan suka apa yang aku ngomong. But I will not hiding anything. Or I will not just saying something that I don't know the truth. Kalau aku masih cuman asumsi, dan itu bukan hal kecil ya. Kalau kita ngomongin soulmate, kita ngomongin twin flame, itu berarti orang yang lagi mencari label, itu di dalamnya lagi chaos. Orang yang lagi chaos seperti itu, apapun yang kita omongin itu pasti ditelan bulat-bulat. Dan kalau benar, kalau enggak gimana? Dan kalian lihat reader-reader, termasuk aku, ya. Kita ngomong di publik, ngomong di YouTube. Kita reader pun juga manusia biasa. Kita bisa salah loh. Kamu bisa satu hari terima nggak kalau kita ngomongin soal twin flame atau soulmate itu ternyata kita salah? Atau itu energinya bukan buat kamu? How can you handle that? Mampukah kamu menghandle kalau itu ternyata bukan selama bertahun-tahun ini yang kamu percaya ternyata itu tidak benar? Can you handle that? Tanya dirimu sendiri, mampukah kamu menghandle ternyata kalau itu semua salah? Then you become more grounded by then. That's why until now, and I think I will never ever read that again. Enough for me, that's enough. Aku tidak mau berkontribusi. Kalau yang lain mau melakukan itu ya silahkan, masing-masing orang punya perspektifnya sendiri-sendiri. But for me, I don't want. I think I never do that again. Dan ya seperti yang tadi aku udah bilang, once I said something and I already think it through, I won't change. Aku tidak akan berubah. That's me. Because aku sudah mempertimbangkan baik buruknya. Once again, aku tidak bicara ini untuk reader lain di luar sana. This is purely this is my thoughts and my perspective. Okay? Dan coba kalian ingat lagi, renungkan lagi. Segitukah kalian butuh titel itu? Sebegitu pentingkah titel itu buat kamu? Or kamu lebih penting hidupmu itu bahagia? Ya, aku orang yang percaya orang kalau jodoh itu pasti ketemu. Kalau memang itu takdirnya dia, ya dia pasti ketemu. Aku percaya itu. Nah, tadi aku juga ngomong sama klien gue itu. Aku bilang, tahu nggak? Salah satu yang paling sulit dalam hidup ini itu apa? Menerima. Itu pelajaran besar buat semua orang, yaitu menerima. Dan kamu tahu nggak? Ada lagi yang lebih sulit dari cuma menerima. Itu adalah punya keikhlasan dan rasa percaya kalau apa yang memang milikmu harus jadi, apa yang memang milikmu akan jadi milikmu. Mungkin orang cuma ngomong, oh ya udah kalau memang jadi ya jadi. Ya itu mah cuma mulutnya doang, belum tentu benar-benar dijalani. Ikhlas, ya berapa banyak orang yang benar-benar bisa ikhlas? Karena untuk kamu percaya, kamu punya faith, you need acceptance.
and accept and let go. Kamu gak harus ada pegangan. Itu yang dinamakan faith. Itu yang dinamakan faith dalam arti sebenar-benarnya. Kamu bisa melepaskan tanpa harus berpegangan sama apapun. Kalau kamu masih megangin label, kamu megangin omongan reader-reader di YouTube yang belum tentu buat kamu dan belum tentu mereka benar, termasuk aku. How that make you think? So, you live in a bubble. Kamu hanya hidup di dalam angan-anganmu sendiri. Yang orang-orang yang kamu dengerin belum tentu ngomong tentang kamu. Belum tentu apa yang mereka baca atau aku baca itu adalah buat kamu. Kamu sedang mencocok logi ceritamu dengan bacaan orang namanya. Yang belum tentu itu adalah kebenaran yang hakiki buat kamu. Selama kamu masih mau di situ, resikomu apa? Resikomu adalah kalau ternyata omongan-omongan itu tidak benar, itu akan sangat mengganggu pikiran dan emosi kamu. Kamu akan terpuruk jauh lebih dalam. Remember that. Aku bukan nakut-takutin, but that's the real thing. Okay, so I don't want to talk that long, actually. So I hope that you can understand why I don't want to read about it anymore. And even aku coachingin orang, aku nggak pernah nyerempet ke sana. Aku punya misi hanya satu. Aku mau membantu orang untuk mencari dirinya, untuk dia bisa melangkah dengan keyakinan. Itu aja. We all have our ups and downs. We have our lessons. Tapi apakah kita sudah melewati pelajaran-pelajaran itu dengan baik atau belum? That's the difference. Okay? So thank you so much guys for listening, and I'll see you in another podcast. Bye for now.